Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Sapitri dengan nomor induk mahasiswa B1B121103. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Provinsi Jambi untuk memenuhi tugas mata kuliah pemerintahan daerah yang terjadwal pada hari Jumat jam 9.30 sampai jam 12 di ruang 6. Sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin pada tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Netherlands Indie atau Hindia Belanda dengan residen Jambi yang pertama oleh Helderich, yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Pada masa mendudukan Jepang, keresidenan berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Shu-cho, dan keresidenan Jambi menjadi Shu-chokan dan Afdeling berubah menjadi Bunshu. Angkatan Darat Kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musi Rawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Muaro Bungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan Muaro Tebo pada 4 Maret 1942. Dalam pertempuran di Pulau Musang, Kolonel Mamura dinyatakan tewas. Kemudian, dalam beberapa tulisan ditulis Kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942 dipimpin oleh Kapten Oreta, sedangkan Kerinci diduduki Jepang baru pada tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang. Dan pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Handes Muhammad Hatta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegang jabatan Gubernur Sumatera pada saat itu. Kalau mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jambi, baru didapat masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan informasi Akayani yang saat itu berada di Palembang dan oleh Barisan Pemuda dan Masyarakat dikibarkan bendera merah putih pertama kali di puncak bangunan Watertoren atau PDAM Benteng sekarang. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia atau KNI Sumatera bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot. Dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera tersebut, dan akhirnya keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah.
Sub-sub dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dengan pokok-pokok pemerintah daerah, Kresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan, Muaro Tebo, Muaro Bungo, Bangko, dan pada Kabupaten Batanghari terdiri dari Kewedaan Muaro Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Kemudian, masa terus berjalan. Banyak pemuka masyarakat yang ingin ke Residenan Jambi untuk menjadi bagian dari Sumatera Selatan. Dan di bagian lain tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk ke Residenan Jambi. Karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Residen Sumatera Barat. Tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci atau PSK. Kemudian tuntunan dari Keresidenan Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari HP Merbahari dengan Front Pemuda Jambi Froveja pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia di Bangko, yang ketika itu berkunjung ke sana saat itu. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500 jiwa, di mana itu tidak termasuk Kerinci, sehingga memungkinkan untuk menjadi provinsi tersendiri. Keinginan tersebut diwujudkan kembali di dalam Kongres Pemuda Se-Daerah Jambi tanggal 30 April sampai 30 Mei 1954 dengan mengutus 3 orang delegasi, yaitu Raden Abdullah, A.T. Hanafiah, dan Haji Said, serta seorang penasehat delegasi, yaitu Bapak Syamsu Bahrun, yang menghadap Mendagri Profesor Dr. M.R. Hazairin di Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan partai politik, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari, puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi, yaitu pada tanggal 14 sampai 18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni. Kemudian terbentuknya wajah perjuangan rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi atau BKRD untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda Se-Daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari 1957. Sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintahan pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintah Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD.
Kemudian pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Hussein melantik Residen Jamin Guru Datuk Bagindo sebagai Akting Gubernur dan Haji Hanafi sebagai Wakil Akting Gubernur Provinsi Jambi dengan staf 11 orang, yaitu Nuhan, Raden Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H. A. Manap, Salim, Syamsu Bahrun, Kemas Haji Ahmad Somad, Raden Suhur, Manan, Imron, Nungci, dan Abdul Umar yang dilakukan dengan surat keputusan nomor 009-KD-U-L KPTS tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi, yang mana sekarang Gubernuran Jambi. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, Undang-Undang Tahun Nomor 1957 Nomor 75 sebagai undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah swatantara tingkat 1 Jambi wilayah mencakupi wilayah daerah swatantara tingkat 2 Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi, serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir. Kelanjutan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut, pada tanggal 19 Desember 1958, Menteri Mendagri Sanusi Harjadinata mengangkat dan menetapkan Jamin Guru Datuk Bagindo, Residen Jambi, sebagai Dins Don DD Gubernur atau Residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan surat keterangan nomor UP-5-8-4. Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi, sekarang Gedung BKOW. Kendati de jure Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Jambi. Adapun nama residen mulai dari masa kolonial sampai kemerdekaan Republik Jambi adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa kolonial, residen Belanda di Jambi adalah O.L. Helfrich dari 1906 sampai 1908. Kemudian yang kedua ada E.G.N. A.H.N.
Eugene Engelberg 1908 sampai 1910, THAL Hating 1910 sampai 1913 dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945 Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi, dan residen Jambi yaitu Dr. Segaf Yahya tahun 1945, R. Inu Kertapati 1945 sampai 1950, Baksan 1950 sampai 1953, kemudian Husein Puang Limbaro 1953 sampai 1954, kemudian R. Sudono 1954 sampai 1955. Kemudian Jamin Datuk Bagindo pada tahun 1954 sampai 1957, kemudian sebagai akting gubernur tanggal 6 Januari 1957 BKRD menyatakan Keresidenan Jambi menjadi provinsi. 8 Februari 1957 peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan provinsi diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan penyampaian, saya minta maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.